Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi di Pakistan mendapat hukuman mati dan jenazahnya disolati oleh 6 juta orang. Kabarnya polisi ini telah membela Rasulullah SAW dengan membunuh seorang hakim yang telah menghina Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana bisa jenazah polisi Pakistan ini sampai disolati oleh 6 juta orang? Bagaimana hukuman bagi penghina Nabi yang sesuai syariat Islam? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. 6 juta orang solati jenazah polisi Pakistan yang menembak hakim penghina Rasulullah. Namanya Asharif Muhammad Mumtaz Hussain Al-Qadiri, yakni seorang tentara atau polisi Pakistan pengawal hakim. Pria yang dikenal sebagai mujahid ini telah membunuh hakim di wilayah Punjab negara Pakistan beberapa tahun yang lalu bernama Salman Taseer. Karena saat itu sang hakim mencela dan menghina Rasulullah SAW secara terang-terangan di depan publik dan di depan para tentara. Hakim tersebut mengatakan bahwa undang-undang Pakistan yang menegaskan bahwa hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah adalah hukuman mati itu merupakan undang-undang gelap yang harus diamandemen. Lalu setelah itu dia pun mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW. Kemudian seketika itu juga dengan spontan Muhammad Mumtaz Hussain dengan gagah berani langsung membunuh hakim tersebut dengan tembakan 40 peluru timah bertubi-tubi karena tidak rela nabinya dihina. Setelah pembunuhan itu, pemerintah Pakistan terpaksa harus memenjarakannya dan memvonis hukum gantung kepadanya. Eksekusi hukuman mati pun telah dilaksanakan pada Februari tahun 2016 lalu. Setelah eksekusi tersebut, jenazah Mumtaz dibawa dari tempat gantungannya dalam keadaan tersenyum. Sebab menurut kabarnya, karena sebelumnya Mumtaz Hussain ini sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam penjara. Dan saat itu diperkirakan ada sekitar 6 juta orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penjuru Pakistan berduyun-duyun datang untuk ikut menyolati jenazahnya. Hukuman berat bagi penghina Rasulullah di Pakistan. Jika kita melihat kasus mati syahidnya seorang polisi Pakistan bernama Mumtaz Hussain tersebut, yang mana ia dijatuhi hukuman mati karena telah membunuh seorang hakim yang telah menghina Rasulullah SAW, sebenarnya ini sedikit ironi, mengingat sebenarnya di Pakistan sendiri ternyata hukuman bagi penghina Rasulullah SAW adalah memang dihukum mati atau mendapat hukuman yang sangat berat. Selain kasus hakim tersebut, pada tahun 2014 lalu, seorang pria Nasrani bernama Sawan Masih ditangkap kepolisian Pakistan setelah menghina Nabi Muhammad selama percakapannya dengan teman muslimnya. Ulah Sawan tersebut nyatanya telah memicu kerusuhan besar di Pakistan yang dikhawatirkan bisa memicu konflik antar agama. Dikutip dari The Guardian, Sawan pun akhirnya diganjar hukuman mati oleh pengadilan Lahore, Pakistan. Selain di Pakistan, Arab Saudi juga dikabarkan memberi hukuman mati pada pelaku penghina Rasulullah SAW. Pada 2014 lalu pula, seorang pria Arab Saudi bernama Ahmad Al-Somri mengunggah video berbau penghinaan kepada Islam dan juga kepada Nabi Muhammad ke media sosialnya. Dia menghina Allah, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, merobek Al-Quran, dan memukulinya dengan sepatu. Unggahan video Al-Somri pun menghebohkan Arab Saudi saat itu. Hal tersebut merupakan tindakan fatal yang akan mendapat ganjaran setimpal. Pihak berwenang pun menangkap Al-Somri atas tuduhan penghinaan agama. Dia pun kemudian dipenjara sebelum dilakukan persidangan. Setahun berselang, dia akhirnya divonis hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi. Hukuman bagi penghina Rasulullah SAW yang sesuai syariat. Menghina Nabi SAW adalah tindakan kekafiran, dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, baik dilakukan dengan serius maupun dengan bercanda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?" Al-Quran Surat At-Taubah ayat 65.
Saat orang-orang munafik yang menghina Nabi itu menyanggah bahwa mereka melakukan itu hanya sekedar bercanda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak perlu kalian mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah beriman." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 66. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan makna ayat ini dalam kitab tafsir karyanya. Menghina Allah, ayat-ayat dan Rasulnya adalah penyebab kekafiran. Pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad, karena agama ini dibangun di atas prinsip mengagungkan Allah serta mengagungkan agama dan Rasulnya. Menghina salah satu di antaranya bertentangan dengan prinsip pokok ini. Lantas, apa hukuman bagi penghina Nabi yang sesuai syariat? Para ulama sepakat atau berijma bahwa orang yang menghina Nabi layak mendapat hukuman mati. Al-Harrani dalam kitabnya As-Sorim Al-Maslul mengatakan, Abu Bakar Al-Farisi, salah satu ulama Syafi'iyah menyatakan, kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi Muhammad SAW adalah dibunuh, sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya berupa cambuk. Selain itu, Al-Khitabi juga mengatakan, aku tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi. Sementara itu, Muhammad bin Syahnun juga mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang mencela Nabi Muhammad SAW dan menghina beliau statusnya kafir dan dia layak untuk mendapatkan ancaman berupa azab Allah. Hukumnya menurut para ulama adalah dibunuh. Siapa yang masih meragukan kekufurannya dan siksaan bagi penghina Nabi SAW berarti dia kufur. Lalu, bagaimana jika penghina Nabi tersebut sudah bertaubat? Jika pelakunya bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, karena Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang tulus bertaubat meminta ampun kepadanya. Ini sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sahabat beriman, memang hukuman bagi penghina Rasulullah SAW yang sesuai syariat menurut ulama ialah dibunuh atau dihukum mati. Namun tentunya hukuman tersebut dilakukan dengan standar prosedur yang ada, sebab hukum di setiap negara tentunya berbeda-beda. Ada yang menerapkan hukuman mati dan ada juga yang tidak. Akan tetapi yang pasti, seharusnya hukuman bagi penista agama di setiap negara ialah dihukum dengan seberat-beratnya, karena menghina Rasulullah SAW tidak hanya menyangkut pribadi beliau saja, tapi juga menyangkut penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta yang telah mengutusnya. Menghina Nabi, menistakan agama, atau semacamnya merupakan perbuatan yang melampaui batas dan dapat menimbulkan rusaknya kerukunan dalam kehidupan yang seharusnya bertoleransi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keimanan dan kecintaan kita kepadanya dan juga kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.